Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari akhir itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Menjelang terjadinya kiamat besar, akan terjadi petaka dan huru-hara yang melanda manusia, khususnya umat Islam. Pada masa itu, Dajjal akan mendebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah SAW pun menganjurkan 4 negeri untuk ditinggali umat Islam, karena keempat negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 2 di antaranya tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Lalu, negeri mana saja yang dianjurkan Rasulullah untuk ditinggali di akhir zaman? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Kota Suci Mekah. Mekah atau Makkah Al-Mukarramah adalah salah satu kota suci Islam yang terletak di Arab Saudi. Umat Islam di seluruh dunia mengunjungi kota Mekah tidak hanya untuk ibadah haji dan umrah, tetapi juga sebagai turis yang mengunjungi landmark wilayah tersebut. Hal ini karena Mekah merupakan tempat kelahiran Rasulullah SAW, tempat turunnya wahyu pertama, serta di kota ini terdapat Masjidil Haram yang merupakan rumah bagi Ka'bah. Tapi sahabat, tahukah kamu kalau kota Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk ditinggali di akhir zaman? Pasalnya kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa kota Mekah akan dijaga oleh para malaikat dari fitnah Dajjal. Dajjal akan menguasai segala penjuru bumi kecuali 2 kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula nama lain yang disematkan untuk kota Mekah karena kemuliaannya, antara lain Ummul Qura, Al-Bait Al-Atiq, Bakka, dan Balak Al-Amin atau negara yang aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hazal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Quran Surah At-Tin ayat 3. Hal ini karena setiap orang yang masuk ke Mekah akan terjamin keamanannya. 2. Kota Madinah. Kota Madinah atau disebut Al-Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang cemerlang. Dalam kota Madinah terdapat Masjid Nabawi dan kota ini juga merupakan kota paling suci kedua dalam agama Islam setelah Mekah. Keutamaan kota ini sangat banyak. Salah satunya ialah kota Madinah tidak akan dimasuki wabah penyakit dan Dajjal karena para malaikat menjaganya sampai hari kiamat datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada pintu gerbang kota Madinah ada para malaikat yang menjaganya, sehingga wabah penyakit dan Al-Masihud Dajjal tidak akan dapat memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Madinah akan dibersihkan dari orang-orang fasik, munafik, dan kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan keluar dari Madinah untuk bergabung dengan bala tentara Dajjal. Selanjutnya, Madinah akan diisi oleh kaum pengganti yang lebih baik, mereka yang benar-benar bersih imannya. Setiap orang kafir dan munafik keluar meninggalkan Madinah untuk menghampiri Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu,
kota Madinah menjadi kota yang aman dan dianjurkan untuk ditinggali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk dengan tangannya ke Madinah seraya bersabda, sesungguhnya Madinah itu termasuk tanah haram yang aman. Hadis riwayat Muslim. 3. Kota Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur, atau negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rob-Nya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga merekomendasikan negeri ini untuk ditinggali pada akhir zaman nanti. Yaman adalah sebuah kota di Jazirah Arab yang berbatasan dengan Laut Merah. Kota Yaman terkenal dengan sebutan tanah para waliullah, tanahnya para ulama besar dunia, serta kampungnya zuriyah Rasul atau anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri penduduk yang akan menempati Yaman yaitu memiliki hati yang lembut, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman. Mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya dan paling lemah hatinya. Iman itu ada pada orang Yaman, hikmah pada orang Yaman, dan ketenangan ada pada orang Yaman. Sedangkan kebanggaan dan kesombongan ada pada pengembala kaum Badui, yaitu arah terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Pendapat dari ahli tafsir sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kaum Ansor. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. 4. Negeri Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena negeri ini senantiasa dijaga malaikat. Dari Zaid bin Sabit berkata, kami menulis Al-Quran dari pelepah kurma di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah bagi penduduk Syam. Lalu kami bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya malaikat zat yang maha pengasih Allah telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman, sebab pada akhir zaman nanti umat Islam akan menjadi pasukan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawala bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri
negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan-hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Syam akan menjadi tempat binasanya Dajjal. Sesuai penjelasan hadis berikut ini, Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila sama. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.